Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Indriani, saya dari IAIN Purwokerto. Di sini saya sedang melaksanakan tugas PPL 2 di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto. Jadi, alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan untuk mengajar kelas 7 mata pelajaran PAI terkait ibadah, dan hari ini materinya adalah mengenai tentang sholat Jumat. Oke, untuk semua siswa kelas 7, sebelumnya kalian boleh melakukan absensi terlebih dahulu di grup kelas WA masing-masing ya. Kemudian kita bisa mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pembahasan yang pertama, mengenai sholat Jumat, kita akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Oke, jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah ibadah 2 rakaat atau ibadah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjamaah yang dilaksanakan setelah adanya khutbah pada waktu duhur. Dan hukum melaksanakan sholat Jumat itu fardu ain, di mana itu wajib bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat wajibnya untuk menunaikan sholat Jumat. Di sini saya akan menghadirkan adanya Al-Quran, di mana yang memerintahkan, ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap individu untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini tertuliskan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Di mana yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu sekalian kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik darimu jika kamu sekalian mengetahui. Nah, di sini sudah dihadirkan ya, adanya dalil mengenai perintah untuk setiap individu itu melaksanakan sholat Jumat. Nah, tadi di dalam hukum mengerjakan sholat Jumat, kan dituliskan bahwa sholat Jumat itu hukumnya itu fardu ain bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, di sini akan saya hadirkan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Yang pertama, harus Islam. Yang kedua itu yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu laki-laki. Kemudian dia itu merdeka. Kemudian akil balik. Yang kelima itu sehat dan mampu. Artinya, sholat Jumat itu tidak diwajibkan untuk orang yang sedang sakit atau mengalami halangan. Kemudian, syarat wajib yang terakhir adalah bermukim atau menetap. Jadi, kalau seorang musafir itu juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, karena seorang musafir itu, dia itu tidak menetap, tetapi sedang melakukan perjalanan. Oke. Kemudian, sholat Jumat itu kan dilaksanakan setelah adanya khutbah. Nah, di sini ada syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat-syarat ketika berkhutbah. Yang pertama itu, khutbah itu dilakukan waktu duhur. Yang kedua itu, khotib atau orang yang memberikan khutbah atau orang yang sedang berkhutbah itu berdiri pada 2 khutbah. Dan kedua khutbah itu dipisah dengan duduk di antar 2 khutbah.
Jadi kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu 2 kali dan dipisahkan dengan khotib itu khutbah pertama, kemudian duduk, baru khutbah kedua. Kemudian khotib itu dalam keadaan suci. Suci itu baik dari hadas kecil, hadas besar, dan khotib juga harus suci dari najis serta menutup aurat. Kemudian yang keempat itu adalah berurutan mengerjakan khutbah Jumat. Nanti saya akan hadirkan rukun-rukun khutbah ya. Kemudian yang kelima itu suaranya itu harus dapat didengar oleh jamaah. Terus kemudian yang terakhir syaratnya yaitu setelah khutbah kedua selesai dilanjutkan dengan sholat. Nah, di sini saya akan menghadirkan rukun-rukun khutbah Jumat. Yang pertama itu mengucapkan hamdalah. Hamdalah itu ucapannya alhamdulillah, yaitu sebagai pengucapan atas lafal memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat itu berwasiat untuk bertakwa. Di mana di sini itu seorang khotib itu mengajak untuk dirinya sendiri dan para jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Kemudian rukun yang kelima itu membaca ayat Al-Qur'an. Jadi di sini seorang khotib dalam memberikan khutbahnya itu harus membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah. Kemudian yang keenam itu adalah berdoa untuk kaum mukminin. Berdoa untuk kaum mukminin. Di mana berdoa di sini itu untuk memohon agar diampuni segala dosa dan kesalahan atas orang-orang mukmin serta diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara sholat Jumat? Mungkin kalau yang siswa laki-laki mungkin sudah paham ya bagaimana tata caranya sholat Jumat. Nah, di sini biar semua tahu, baik siswa laki-laki maupun perempuan, di sini saya akan jelaskan bagaimana tata cara sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu dikerjakan pada waktu duhur. Kemudian khotib itu segera menaiki mimbar untuk memulai khutbah dengan diawali salam. Kemudian setelah khotib naik mimbar dan mengucapkan salam, muadzin itu mengumandangkan azan. Nah, setelah muadzin mengumandangkan azan, maka seorang khotib itu memulai khutbah yang pertama. Ingat ya, dalam khutbah Jumat itu ada 2. Nah, setelah khutbah pertama selesai, khotib itu duduk sejenak sebelum memulai khutbah kedua. Kemudian khotib itu berdiri lagi untuk khutbah kedua yang diakhiri dengan doa. Kan tadi sudah dijelaskan ya, di mana antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu dibedakan, maksudnya diselingi dengan adanya duduknya seorang khotib. Nah, setelah selesai berkhutbah, khutbah yang kedua, muadzin itu mengumandangkan iqomah. Nah, di mana di saat iqomah itu sudah dikumandangkan, berarti seorang imam itu harus segera memimpin adanya sholat Jumat secara berjamaah. Dan para makmumnya itu harus segera mengikuti gerakan imam untuk sholat berjamaah. Itu tadi ya, sudah dijelaskan mengenai tata cara sholat Jumat. Kemudian sekarang mengenai sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, sunnah-sunnah itu suatu hal yang baik, tidak wajib, tetapi apabila dilakukan itu, kita itu mendapatkan pahala. Dimana dalam sholat Jumat ada beberapa sunnah yang baik kita lakukan. Yang pertama itu mandi sebelum berangkat ke masjid.
Yang kedua itu adalah memakai pakaian yang bagus dan disunahkan itu berwarna putih. Yang ketiga itu memakai wangi-wangian atau memakai parfum ya. Terus keempat itu memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima itu menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian yang ketujuh itu adalah membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat. Kemudian yang kedelapan itu adalah memperbanyak doa dan sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai halangan-halangan sholat Jumat. Jadi, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat Jumat, namun ada beberapa halangan yang menimpa dirinya, maka ia diperbolehkan tidak melaksanakan Jumat. Di mana halangan-halangan sholat Jumat itu ada dua. Yang pertama itu karena sakit, yang kedua itu karena hujan lebat. Jadi, tadi kan syarat wajibnya orang sholat Jumat itu harus sehat ya. Nah, kalau orang yang sedang sakit, maka dia itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyin aw maridin. Di mana sabda Nabi ini mempunyai arti, sholat Jumat adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang Islam kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, serta orang yang sakit. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Musa. Nah, jadi di sini sabda Nabi itu menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Namun, ia itu harus tetap mengganti sholat Jumat itu dengan melaksanakan sholat duhur seperti biasa. Kemudian halangan yang kedua itu karena hujan lebat. Ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, kemudian tiba-tiba turun hujan lebat, maka seseorang itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Namun tetap dia itu untuk mengganti sholat Jumatnya, dia itu tetap wajib melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Kemudian kita akan membahas mengenai keutamaan ibadah Jumat. Jadi, apa saja keutamaan ibadah sholat Jumat? Nah, yang pertama itu dapat menghapuskan dosa. Jadi, dalam hadis Nabi itu disebutkan, as-sholatu khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam yuhsyal kabairu. Jadi artinya hadis Nabi di atas, di antara sholat 5 waktu, di antaranya Jumat yang satu dan Jumat berikutnya itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa ibadah di hari Jumat itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian, keutamaan ibadah Jumat yang kedua adalah terdapatnya waktu mustajab, di mana hadis Nabi itu mengatakan, Wa'an Abi Musa annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sa'atil jum'ati hiya ma baina ayyajlisal imamu yakni 'alal mimbari ila may yuqdas sholatu. Yang artinya, dari Nabi Musa, sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda tentang waktu mustajab di hari Jumat yang dimaksud, yaitu imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi, sholat Jumat itu
waktu di hari Jumat, waktu mustajab untuk dikabulnya doa itu adalah di saat imam itu berdiri di atas mimbar sampai selesai sholat. Kemudian, keutamaan yang ketiga itu adalah jika kita bersegera sholat Jumat, maka kita akan memperoleh pahala yang besar. Mungkin di sini ada yang pernah tahu ya, kalau kita berangkat sholat Jumat, pergi ke masjid lebih dulu, itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar, di mana diisyaratkan itu seperti berkurban seekor unta. Seperti itu. Nah, dari penjelasan sholat Jumat, dari pembahasan mengenai pengertian, mengenai rukun wajibnya sholat Jumat, mengenai syarat dan rukun khutbah, mengenai sunnah-sunnah sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, halangan-halangan sholat Jumat, dan keutamaan ibadah di hari Jumat, di sini ada tugas untuk kalian semua kelas 7. Di sini tugasnya itu mengerjakan soal-soal yang ada di slide ya, yang ada di video ini, dikerjakan di kertas folio bergaris. Dan jangan lupa sertakan identitas kalian secara lengkap, nama, kelas, nomor absen. Dan tulis mata pelajarannya ya, dimana soalnya itu ada 5. Yang pertama, saya bacakan soalnya. Jelaskan apa itu sholat Jumat. Kemudian jelaskan tata cara sholat Jumat. Yang ketiga, sebutkan rukun khutbah Jumat. Yang keempat, sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Yang kelima, tuliskan ayat yang menerangkan kewajiban mengerjakan sholat Jumat beserta artinya. Nah, mengenai pengumpulan tugas, menunggu informasi dari wali kelas ya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai sholat Jumat untuk materi kelas 7. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.